Kebiasaan orang Tionghoa dalam membentuk masa depan yang lebih kuat secara finansial. Kebiasaan pertama, hidup hemat tanpa harus pamer. Bagi banyak orang Tionghoa, hidup hemat bukanlah kewajiban, tapi kebiasaan, bahkan kebanggaan. Mereka nggak merasa harus kelihatan kaya supaya dianggap sukses. Justru mereka lebih bangga ketika bisa hidup cukup tanpa harus kelihatan berlebihan. Bukan karena pelit, tapi karena tahu, uang itu alat. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipakai tepat. Kebiasaan kedua, menganggap uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Orang Tionghoa terbiasa berpikir bahwa uang harus bergerak. Disimpan terlalu lama tanpa arah, akan habis oleh waktu. Tapi kalau diputar, meski sedikit, ia bisa tumbuh. Itulah kenapa mereka suka jualan. Mereka nggak menuhankan uang, tapi mereka menghormatinya, mengelolanya, mengarahkannya. Kebiasaan ketiga, selalu berpikir jangka panjang bahkan dalam hal kecil. Tapi orang Tionghoa, sejak kecil, dilatih untuk bertanya, kalau kamu lakukan ini sekarang, 5 tahun lagi hasilnya apa? Mereka lebih suka tahan gaya demi bangun aset. Dan itu dimulai dari kebiasaan kecil. Belanja selalu pakai catatan, beli karena butuh, bukan karena pengen. Pikir 3 kali sebelum ambil cicilan. Kebiasaan keempat, relasi dan keluarga dianggap sebagai modal. Howen, buat mereka, keluarga bukan sekadar kumpulan orang serumah, tapi jaringan yang saling bantu, saling jaga, saling dorong. Ketika ada satu yang buka usaha, yang lain ikut bantu. Bantu jaga toko, bantu produksi, bantu cari pelanggan. Modal pertama mereka, seringkali bukan uang, tapi keluarga. Dan itu meluas. Mereka jaga hubungan baik dengan supplier, pelanggan, tetangga. Karena mereka tahu, uang bisa habis. Tapi relasi yang sehat bisa mendatangkan uang baru kapan saja. Kebiasaan kelima, etos kerja ditanamkan, bukan disuruh. Anak-anak Tionghoa jarang disuruh belajar. Tapi sejak kecil mereka lihat sendiri. Ayahnya kerja keras, ibunya buka warung sejak pagi, semua anggota keluarga punya peran. Anak-anak diajak ke toko, dilatih hitung uang, dikasih tanggung jawab kecil. Bukan supaya pintar cari uang, tapi supaya mengerti, hidup butuh usaha. Dan hasil tidak instan. Dan semua itu dilakukan tanpa banyak kata. Karena teladan lebih tajam dari perintah.